Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Efron Paduansi dari Frontdev Media YouTube channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Java teman-teman. Nah, pada series kali ini kita akan coba-coba belajar mengenai Java dasar. Nah, pada video yang pertama teman-teman saya akan mengajarkan atau memberikan tutorial kepada teman-teman semua bagaimana cara instalasi Java di Linux atau persiapan coding Java di Linux, ya. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana instalasi Java dan membuat project pertama kita menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, teman-teman, bagi kalian yang mungkin tertarik untuk melihat tutorialnya, kabar baiknya saya sudah menuliskan sebuah artikel atau materi tentang belajar pemrograman Java. Yang pertama, saya menuliskan artikel tentang persiapan coding Java di Linux, ya. Kenapa harus menggunakan Linux? Karena saya pengguna Linux juga, teman-teman, ya. Nah, bagi kalian yang mungkin menggunakan Windows, silakan disesuaikan saja. Saya asumsikan teman-teman untuk memulai belajar Java itu sudah paham tentang informasi-informasi tentang Java, minimal sudah menginstalnya, teman-teman. Nah, bagi kalian yang mungkin menggunakan Linux, ya, jangan khawatir karena di video ini kita akan sama-sama melakukan penginstalan di Linux, teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk menginstal Java di Linux itu sebenarnya cukup mudah, ya. Jadi jika kalian bingung nanti dengan video ini, kalian bisa kunjungi tulisan yang saya sudah share di blog saya, ada di frontdev.blogspot.com. Kalian bisa cek di deskripsi video ini, teman-teman. Nah, untuk menginstal Java di Linux itu sebenarnya cukup mudah sekali, ya, karena kita hanya menuliskan satu baris perintah seperti ini, ya, sudo apt install openjdk -8-jdk. Nah, 8 ini adalah versi Java yang akan kita gunakan pada series kali ini, ya. Walaupun sekarang teman-teman Java itu sudah sampai versi 18, nggak apa-apa, nanti kita akan masih pakai yang 8 karena 8 Java 8 atau Java 1.8 itu masih stabil banget untuk dipakai, ya, teman-teman. Oke teman-teman, jadi biar tidak lama-lama lagi, jadi kita akan melakukan penginstalan Java di Linux. Nah, untuk menginstal Java di Linux, teman-teman, seperti yang sudah saya terangkan di awal, sebenarnya sangat gampang, ya. Jadi kalian bisa buka terminal dan ketikkan perintah ini, sudo apt install openjdk -8-jdk. Nah, apa itu openjdk? Nanti kalian bisa baca di sini, ya, tentang Oracle JDK dan versus OpenJDK. Jadi Java itu dikembangkan oleh Oracle dan ada open source-nya yaitu OpenJDK. Nah, karena kita ingin menggunakan yang open source, ya, kita bisa pakai yang OpenJDK, ya. Sebenarnya nggak ada bedanya, yang membedakan adalah lisensinya, ya. Jika kalian menggunakan Oracle JDK atau JDK dari Oracle, itu kalian bisa menyetujui lisensi atau bertunduk kepada Oracle, ya, atau perjanjian Anda lah dengan si Oracle ini. Sedangkan karena kita menggunakan OpenJDK, berarti itu nggak ada lisensi, ya, karena kita karena di open source, maka di sini dia pakai lisensi GNU GPL, gitu, ya. Jadi teman-teman, karena kita menggunakan OpenJDK 8, di sini kita tulis OpenJDK -8-jdk. Bagi kalian yang mungkin mau menggunakan versi 11, kan bisa hapus 8 ini jadi 11, gitu, ya. Jadi gampang saja untuk menginstal OpenJDK di Linux. Karena kita ingin menggunakan 8, ya, maka kita ketik 8 seperti ini, ya. Kalian bisa enter di sini, teman-teman, ya. Kalian diminta untuk memasukkan password. Oke, setelah itu kalian enter. Maka di sini teman-teman seharusnya di komputer saya itu ada keterangan seperti ini, ya. OpenJDK 8 is already the newest version. Ya, jadi teman-teman sebenarnya di komputer saya itu sudah terinstall Java 8, ya. Java 8. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum menginstal, nggak apa-apa, kalian tunggu saja sampai proses instalasinya selesai, sampai muncul seperti ini lagi, ya. Nah, jika sudah, kalian bisa cek versi Java-nya dengan perintah java min version, ya. Nah, di sini teman-teman bisa kalian lihat versi Java-nya adalah Java OpenJDK version 1.8, ya. Jadi kita berhasil menggunakan atau menginstal
OpenJDK versi 8 di komputer kita. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya adalah kita akan coba membuat sebuah project Java sederhana ya, menggunakan text editor teman-teman, text editor biasa. Bagi kalian pengguna Windows mungkin bisa pakai Notepad atau Notepad++. Itu tidak menjadi masalah ya, sah-sah saja kalian bisa menggunakan atau memilih text editor sesuai favorit kalian lah ya. Di sini teman-teman saya menggunakan text editor bawaan. Nah, karena di video kali ini juga saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana persiapan coding Java menggunakan Visual Studio Code ya. Karena di sini saya akan coba menggunakan Visual Studio Code. Kenapa nggak menggunakan kayak NetBeans atau IntelliJ? Ya karena menurut saya lebih suka ini ya, Visual Studio Code ini seperti ini. Oke, bagi kalian mau menggunakan IntelliJ dan NetBeans itu tidak menjadi masalah dan itu lebih bagus juga seharusnya ya. Nah, di sini untuk program yang pertama saya akan mengajarkan tentang compile Java menggunakan terminal atau compile secara manual. Kenapa harus seperti itu ya? Karena dengan belajar secara manual seperti ini, alur kerja program atau proses yang terjadi di belakang layar itu kita semua tahu ya. Maka di sini saya mengajarkan juga bagaimana cara compile Java menggunakan terminal teman-teman. Di sini saya buka text editor ya, editor bawaannya. Saya belum pakai Notepad sama sekali. Bukan pakai Visual Studio Code maksudnya. Di sini saya buat sebuah kelas namanya latihan gitu ya, latihan. Nah, di Java ada aturan untuk penulisan nama kelas dan nama file itu harus sama teman-teman ya. Jadi penulisan nama kelas di Java itu harus diawali dengan huruf besar atau huruf kapital teman-teman. Jika teman-teman mau membuat misalnya nama kelasnya adalah latihan pertama, harus camel case ya. Jadi L yang huruf depan L-nya itu huruf kapital, begitupun kata yang kedua, atau misalnya tulisan pertama ini harus P-nya lebih besar atau huruf kapital maksudnya. Jadi itu adalah aturan penulisan nama kelas di Java, harus camel case atau diawali dengan huruf kapital teman-teman. Nah, setelah itu kalian buka menggunakan kurung kurawal buka, kemudian jangan lupa ditutup ya. Ini adalah satu satu blok lah istilahnya ya. Nah, di sana kalian bisa ketik begini, public static ya, void main gitu, buka kurung string, S-nya gede ya, buka seperti ini, kurung siku, kemudian args ya, kemudian tutup kurung, buka kurung kurawal. Nah, di sini kita akan mau tampilin apa gitu ya, tampilin tulisan apa. Kalian bisa ketik begini, system, S-nya gede, system.out.print print line ya. Kita dengan suruhan seperti ini, maka si Java-nya akan tahu kita akan suruh dia nampilin sesuatu ke layar gitu ya. Buka kurung ya, tutup kurung lagi. Di sana kita akan mencetak sebuah kalimat, misalnya halo Java gitu ya. Dan di belakang jangan lupa untuk selalu diakhiri dengan titik koma teman-teman ya, karena kita sedang bermain dengan si Java yang dimana kita harus menambahkan semikolon atau titik koma di akhir codingannya gitu ya. Jadi di sini kita bikin kelas nama latihan, kemudian kita deklarasikan public static void main string seperti ini, terus di dalamnya baru kita tampilkan. Agak ribet ya, tapi nggak apa-apa. Jadi lewat bahasa pemrograman yang agak ribet seperti ini, nanti ketika kalian bertemu kayak Kotlin atau Python itu lebih mudah lagi gitu ya. Nah, di sini teman-teman selanjutnya kita save saja. Jangan lupa nanti ketika di save itu tulisan atau nama filenya harus sama seperti ini ya. L-nya harus gede gitu ya, harus kapital, begitupun ke belakangnya harus sama persis. Ketika nggak sama, itu nggak mau compile alias error gitu ya. Nanti programnya nggak mau jalan. Nah, sekarang kita save saja. Saya akan save dia ke dalam desktop aja, jadi biar kalian bisa lihat nanti apa yang terjadi di belakang layar setelah kita compile. Kita kasih namanya adalah latihan sesuai dengan kelas yang barusan kita buat. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk ekstensinya
kita menggunakan Java. J-nya kecil ya, Java. Kalian bisa klik save di sini. Maka di sini teman-teman bisa kita lihat ya, bisa kita tutup lagi teks editornya. Di sini ada terbentuk sebuah file latihan.java. Nah, di sini file inilah yang akan kita eksekusi dan suruh si Javanya untuk menampilkan kata apa yang kita tuliskan, gitu ya. Maka di sini kita langsung buka terminal. Di sini buka terminal, karena dia filenya ini ada di desktop ya. Kita langsung ke desktop saja. Caranya gini, cd atau change directory desktop ya. Oke, ls, maka di sini ada file satu file namanya latihan.java ya, seperti yang kalian bisa lihat di sini. Latihan.java. Nah, cara compile-nya gimana? Cara compile-nya adalah kalian bisa ketik seperti ini, Java. Nah, bukan Java doang. Kalau Java itu kan bahasa pemrogramannya mungkin ya. Kalau misalnya Java itu tambah C artinya compiler. C yang di belakang itu artinya compiler. Kita akan mengcompile si latihan.java ini. Kalian bisa ketik Java, kemudian diikuti dengan nama filenya atau nama kelasnya adalah latihan, gitu ya. Kalian bisa klik tab, maka kalian bisa enter di sini. Dan seharusnya teman-teman jika berhasil di-compile di sini nggak muncul error atau tulisan apa-apa ya, berarti berhasil ya di-compile. Maka di selanjutnya adalah kita akan menjalankan ini. Dan di sini kalian bisa lihat ya, ada sebuah file hasil compile-nya bernama latihan.class. Nah, kita akan menjalankan latihan si kelas ini untuk mensuruh si Javanya tampil apa yang kita tuliskan tadi, gitu ya. Caranya gini, kalian bisa ketik aja Java latihan, gitu ya, latihan. Nggak usah .java-nya ya, Java latihan. Kalau ke enter, maka muncul ya halo.java sesuai dengan apa yang kita tulis di sini ya. Kalian bisa cek lagi, klik kanan ya, kemudian open di sini, open ini, maka muncul seperti ini ya. Jika saya ganti di sini halo atau halo selamat datang gitu ya, maka ketika kita klik save ya, kita harus compile dulu nih, di compile biar ada perubahan. Nanti ketika kita mau menjalankan ini, misalnya saya langsung Java latihan, itu yang muncul halo Java. Padahal di sini kita sudah ubah dia jadi halo selamat datang gitu ya. Nah, caranya adalah kita harus compile dulu ya, karena memang begitu adalah alurnya. Nah, kita harus compile dulu. Caranya gini ya, sama seperti yang di atas, kita bisa tekan panah ke atas saja, Java gitu ya, Java latihan.java. Oke, setelah di-compile berhasil, nggak ada error, kemudian baru kita Java latihan lagi. Maka tulisan halo selamat datang ini sudah halo.java ini sudah diganti dengan yang baru, halo selamat datang ya, gitu ya. Jadi setiap kali kita melakukan perubahan di sini, kita harus compile dulu untuk menjalankannya di sini. Oke, beres ya. Jadi teman-teman, sebetulnya di belakang layar ketika kita menggunakan sebuah text editor, entah itu NetBeans, IntelliJ, Visual Studio Code, itu yang terjadi belakang layar itu seperti ini. File kita itu di-compile dulu, baru diterjemahkan dan dikembalikan kembali ke layar kita, teman-teman. Oke, beres ya. Itu untuk program pertama kita, di mana kita sudah berhasil membuat dan mengcompile pemrograman Java sederhana kita yang bernama latihan.java, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan coba bermain dengan code editor Visual Studio Code ya. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal, di seri ini kita akan sama-sama menggunakan Visual Studio Code ya. Bagi kalian mungkin mau menggunakan IntelliJ atau text editor lain seperti Eclipse, itu tidak menjadi masalah gitu ya. Yang penting kan Anda harus tahu gitu ya alur programnya gitu ya, bukan text editornya gitu ya. Text editor itu hanya tools gitu. Oke, di sini kita buka Visual Studio Code, teman-teman. Buka Visual Studio Code. Sebenarnya untuk untuk memulai coding Java di Visual Studio Code itu sangat gampang, teman-teman ya. Kalian bisa install dulu si pluginnya. Jadi yang pertama kalian persiapkan dulu kan JDK-nya. Kalau nggak ada JDK-nya, dia nggak mau ya. Karena JDK itu berisi library atau tools-tools yang kita butuhkan ketika kita bermain dengan Java gitu ya. Nah, yang kedua, kita butuh ekstensi, teman-teman ya. Cara untuk
kalian bisa mendownload ekstensi di Visual Studio Code, teman-teman, kalian bisa arahkan di pojok kiri ini ya. Di sini saya gedein aja deh ya. Di sini saya gedein. Di sini ada tulisan extension atau shortcutnya adalah Ctrl Shift plus X. Maka muncul di sini, teman-teman. Nah, sebenarnya ekstensi yang dibutuhkan cuma satu doang ya. Di sini kalian bisa cari saja extension pack for Java. Ya, itu adalah buatan Microsoft ya, karena Visual Studio Code ini buatan atau produknya Microsoft juga ya. Karena Visual Studio Code ini buatannya dia, maka dia akan mensupport bahasa Java. Makanya dia bikin ekstensi ini, extension pack for Java. Kalian bisa cari di sini extension pack for Java dan kalian install. Jangan lupa cari yang dari Microsoft ya, karena ini resmi gitu ya. Nah, setelah kita persiapkan si pluginnya, seharusnya kita sudah bisa bermain dengan Java, teman-teman. Misalnya kita bikin sebuah project baru di sini ya, bisa kita file, kemudian open folder gitu ya. Misalnya kita akan simpan di desktop lagi ya. Bisa kita bikin folder baru, misalnya 00 Java gitu ya, atau Java yang pertama gitu ya. Kita bisa klik create dan open. Gitu ya, kita terus saja di sini letter aja nih, letter. Oke, teman-teman, setelah kita mengimport si foldernya, barulah di dalamnya kita bikin sebuah package ya. Kalau di NetBeans kan kalian klik kanan new package, maka di sini kita bikin package itu pakai folder aja, nanti dia paham kok. Di sini kita bisa kasih nama, misalnya nama package-nya misalnya front dev aja deh, front dev gitu nama package-nya ya. Tidak apa-apa, nanti nama package-nya kalian sesuaikan nama kalian atau apa gitu, tidak menjadi masalah gitu ya. Nah, di sini kita enter saja, maka terbentuk sebuah folder baru. Sebetulnya ini package ya, dibacakan oleh Java nanti ini package gitu. Nah, di sini di dalam front dev ini kalian bisa klik kanan new file, kalian bisa kasih main.java gitu ya. Kalian enter, maka di sini teman-teman seharusnya sudah di bawah, jangan lupa tunggu dulu ya, tadi ada aktivasi ekstensi ya. Nah, sama ya, kalian bisa ketik saja seperti ini ya, class gitu ya, class main ya. Jangan lupa mainnya ini teman-teman sesuaikan dengan nama kelasnya ya, kelas main gitu ya. Di dalamnya ada blok seperti ini gitu ya. Kemudian kalian bisa ketik saja public seperti ini ya, public static void main string. Kalau di Visual Studio Code caranya gampang, kalian bisa ketik saja main gitu ya, main. Tunggu dulu teman-teman, masih dicek main, kemudian tab, maka muncul seperti ini ya. Lebih gampang lagi menggunakan text editor seperti ini, public static void main string. Kemudian untuk menggantikan sysout yang tadi, kalian bisa ketik saja sysout ya, sysout, nanti dia muncul. Oke, ketika muncul seperti ini kalian tab saja, maka akan muncul system out don't print line ya. Di sini teman-teman kalian bisa ketik saja hello world gitu ya. Di sini agak nge-lag sih laptop saya. Oke, di sini kok masih merah ya, karena kita lupa untuk mendeklarasikan package-nya teman-teman ya. Kalian bisa ketik saja package, nama package-nya adalah front dev. Oke, titik koma. Nah, seharusnya nggak ada error ya, nggak ada yang error. Nah, cara runnya gimana teman-teman? Cara runnya cukup mudah. Di sebelah atas public static void main string ini kalian bisa klik run ya. Kalian bisa ketik pakai ini sih, tapi karena saya terbiasa pakai ini ya. Kalian bisa klik run di sini. Run. Kita tunggu dia lagi compile dan seharusnya muncul teman-teman tulisan hello world di sini ya. Hello world. Nah, apa yang terjadi di belakang layar ini sama seperti yang kita bikin di sini. Kita compile dulu baru kita dia tampilin. Misalnya kita melakukan perubahan di sini. Misalnya hello world ini kita duplikat ya. Nah, diganti di bawahnya front dev gitu ya. Media gitu ya. Kalian save, Ctrl S, kalian run lagi. Seharusnya muncul dua gitu ya. Hello world
sama front dev media. Gitu ya teman-teman, jadi cukup mudah untuk memulai coding bahasa Java atau bahasa pemrograman Java di Visual Studio Code. Nanti di video selanjutnya teman-teman kita akan membahas perlahan-lahan mengenai Java dasar, misalnya tentang tipe data, ya, tipe data, kemudian tentang casting. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Tetap stay tune terus di Front Dev Media YouTube channel. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you soon.